Ya. Mereka bilang pengangkatan untuk tahun 2025 itu harus semua orang asli Papua. Ya. Nah ini bagaimana DPR melakukan koordinasi dengan BPKSDM untuk mengakomodirinya, atau hanya itu sekedar hanya aspirasi saja oleh masyarakat itu? Bisa jelaskan sedikit? Terima kasih Kanda. Ini Kanda sepertinya mau giring saya. Tidak, ini kan kita hanya sampaikan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Ya. Selamat malam pemirsa, dimanapun Anda berada. Saat ini telah hadir bersama kami anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Bung Anies Labene. Siap. Selamat datang Bung Anies. Ya Kanda, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini Pak Dewan, kami akan bincang-bincang terkait dengan pertama, bagaimana upaya-upaya Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah dalam mengawal aksi demonstrasi maupun aspirasi yang disampaikan oleh para pencakir, terutama mereka yang mengikuti tes CPNS tadi tahun 2025 ini. Namun sebelumnya Bung bisa perkenalan dulu, kira-kira nama, terus Bung dari faksi apa, kemudian dapilnya dari mana. Siap. Kan publik belum tahu juga. Benar, siap. Silakan Bung. Terima kasih banyak. Selamat malam untuk kita semua, para penonton di mana saja berada yang hari ini mungkin menyaksikan podcast kami. Saya dengan Kanda saya di kesempatan ini. Terima kasih karena kami bisa diundang dalam kesempatan yang baik ini untuk bisa sama-sama sharing khususnya tentang CPNS yang akhir-akhir ini di provinsi kami di Papua Tengah menjadi perhatian halayak. Kami tentunya sebelum masuk ke dalam, ya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya tadi Kanda sudah sampaikan, nama saya Anies Labene. Ini belum perkenalan, saya sudah perkenalan. Iya, tidak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Jadi nama saya Anies Labene, saya dari Dapil 3 Puncak. Saat ini di lembaga dipercayakan oleh Partai Nasdem, yaitu partai saya sebagai ketua fraksi Partai Nasdem. Yang juga membawahi sekitar 12 anggota dewan di dalam fraksi kami. Di dalam fraksi kami di Partai Nasdem itu ada Partai PKB, Partai Perindo, dan juga Partai PSI yang bergabung. Sehingga total anggota dewan yang ada di dalam fraksi kami sekitar 12 anggota dewan. Selain itu, di komisi kami juga dipercayakan sebagai Wakil Ketua Komisi 5 membidangi pendidikan, kesehatan, dan juga rumah sakit umum. Mungkin demikian. Terima kasih. Perkenalan. Pak Anies, luar biasa, muda, siap, cerdas, kuat, energi. Terima kasih Kanda mencoba. Baik, ini selama ini beberapa waktu ini saya ikuti, bahkan di media sosial, itu banyak sekali aksi-aksi demonstrasi, bahkan ada pencakir yang kemudian tidak puas, mereka menulis di status di platform media sosial. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, kira-kira dari sekian banyak aspirasi itu yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah, nah, bagaimana DPR sendiri memperjuangkan aspirasi ini masyarakat Papua Tengah, terutama pencakir ini, dari di internal DPR sendiri, kemudian bangun komunikasi dengan pemerintah. Bisa dijelaskan, Bu? Iya, terima kasih. Jadi mungkin perlu saya juga sampaikan kepada publik dan juga pada kesempatan ini lewat podcast ini, kita ketahui bersama bahwa
kami DPR Provinsi Papua Tengah ini diambil sumpah dan janjinya Ya. di bulan November, Ya. tanggal 6. Nah, jadi kalau kita hitung mundur, Ya. kita saat ini mungkin sekitar 3 mendekati 4 bulanan Ya. dalam pelayanan kami di lembaga ini. Ya. Ya. Tapi syukur bagi Tuhan karena ketika sumpah itu diberikan, kami melakukan sumpah dan janji, maksud saya, Ya. kita kemudian sudah mulai bisa menerima aspirasi dari masyarakat. Tentu sebagai lembaga DPR, lembaga wakil rakyat, tuan kami adalah rakyat. Rakyat yang mengutus kami untuk ada di lembaga ini, sehingga kami punya tugas dan tanggung jawab untuk melayani mereka. Mekanismenya tentu berbeda-beda. Ketika ada yang dimana ketika kami didatangi oleh konstituen kami, entah itu perseorangan ataupun kolektif dari masing-masing mereka, tentunya menginginkan bahwa ada follow up ataupun ada kerja-kerja yang harus kami lakukan sebagai wakil dari mereka. Terlebih khusus kembali ke pertanyaan yang Kanda sampaikan, fokus kita di CPNS, bahkan juga aspirasi-aspirasi yang sebelumnya. Ya. Kenapa tadi saya sampaikan untuk melihat sumpah janji yang kita ambil di bulan November, saya sengaja sampaikan itu karena kalau kita lihat sebenarnya proses CPNS ini kan sudah berjalan. Betul. Berjalan jauh sebelum kita mengambil sumpah dan janji. Ya. Jadi kita setelah ambil sumpah dan janji, kita hanya masuk ke tengah-tengah ataupun juga akhir daripada tahapan proses seleksi ini untuk melakukan fungsi kontrol kita Ya. terhadap apa yang sedang dilakukan oleh eksekutif, dalam hal ini BPKSDM. Ya. Dalam melakukan tugas tanggung jawabnya. Di dalam proses itu kami kemudian dipertemukan pada posisi di mana ada pendemo dari SKD. Ya. Ini sudah tahapan SKD ini. Ya. Dari awal sampai mereka datang sampai tahapan di mana tahapan SKD. Kita setelah dilantik, sehingga ketika teman-teman yang gugur di SKD itu tidak puas dengan hasilnya, bahkan juga mungkin mereka ingin supaya kita sebagai wakil rakyatnya memperjuangkan kuota yang lebih, sehingga mereka yang di SKD juga mungkin bisa diakomodir, mungkin bahasanya seperti itu. Sehingga kami sebagai wakil rakyat tentunya harus menerima aspirasi itu, siapa saja. Karena teman-teman SKD datang terus menyampaikan aspirasi itu di muka umum, apalagi di rumah rakyat, di kantor kami. Setelah kami menerima aspirasi itu, kami tampung di internal. Pimpinan kami juga mengarahkan dengan baik, sehingga kemudian kita langsung untuk merespon kedatangan mereka saat itu, kami langsung membentuk pansus. Jadi panitia khusus fokus untuk bagaimana membawa aspirasi ini ke jenjang yang selanjutnya. Nah, ini yang kami lakukan. Meskipun ya bisa saya katakan di dalam lembaga kita sampai hari ini kita punya alat kelengkapan juga belum diresmikan oleh pimpinan definitif. Tetapi karena merespon situasi urgen ataupun juga kebutuhan masyarakat kita yang semakin ini, sehingga ya kita harus ambil langkah untuk melakukan itu, untuk kemudian di dalam wadah ataupun dalam pansus itu kita perjuangkan ke tahap yang selanjutnya. Oke. Ini kan ada demonstrasi lalu. Iya. Nah, kemudian saya lihat juga bahkan ada keluar di media massa, bahkan media mainstream. Iya. Ada DPR, kemudian pemerintah provinsi dalam ini BKSDM, ada pergi ke Jakarta. Itu prosesnya bagaimana? Iya, sangat. Jadi ketika kita menerima aspirasi itu, kita kemudian menyurati pemerintah provinsi, dalam hal ini eksekutif, PJ, gubernur dan juga rombongan, untuk bagaimana kita bisa tindak lanjut aspirasi dari teman-teman kita ini. Apakah masih memungkinkan untuk kita melakukan penambahan kuota dan lain-lain sebagainya. Ini kan juga bersifat aspirasi. Nah, kita harus tindak lanjut sebagai wakil rakyat ke Menpan RB, fokus kita saat itu. Direspon baik, sehingga eksekutif juga menyiapkan timnya, dalam hal ini BPKSDM sebagai teknis pelaksana. Kami dari perwakilan dari pansus itu juga
ikutkan bersama dengan pimpinan sementara untuk kemudian menindaklanjut. Nah, kami sudah ke Jakarta, kita lakukan audiensi dengan Menpan RB. Apa yang diperbincangkan di sana? Ya, jadi di dalam proses itu kita bertemu dengan mereka, kita menanyakan tentang kemungkinan tahapan ini apakah memungkinkan atau tidak untuk kita bisa menambah kuota. Nah, karena teman-teman kami yang SKD ini kan melihat bahwa tahap itu mereka sudah selesai dan tidak ada kuota yang bisa mengakomodir mereka lagi. Nah, karena kan kalau kita lihat aturan yang dipakai, rujukan aturan yang dipakai adalah 80%, 20%. Itu di Otsus? Iya, turunannya. Pasal di Undang-Undang Otsus, turunannya 106. Ya. Dari situ kemudian pemerintah provinsi menggunakan itu sebagai dasar untuk kemudian merekrut CPNS. Sehingga pada proses itu kita ke sana hanya untuk bagaimana apakah memungkinkan tidak untuk kita bisa membuat 100%. Ya. Kuota yang 80-20 itu baiknya kita buat 100%. Karena itu bagi tuntutan dari teman-teman SKD. Sehingga kalau misalnya kita buat 100% untuk UAP, mungkin teman-teman SKD yang merasa mungkin mereka berarti itu bisa diikutkan mungkin. Sehingga aspirasi mereka seperti itu. Itu yang kita perbincangkan dengan Menpan RB saat itu. Terus komunikasi juga dengan DPD, Iya. Bagaimana? Iya, setelah kita saat itu hari itu juga kita berbincang dengan Menpan RB. Menpan RB langsung perwakilan Menpan RB saat itu kami terima oleh salah seorang deputi. Beliau mengarahkan kita untuk pada tahap itu karena kita menggunakan 80% 20%, yang mana 80% itu menjadi hak teman-teman OAP, 20% adalah teman-teman non OAP yang diharapkan tuh lahir besar di Papua Tengah, bukan di Papua, secara keseluruhan, untuk diakomodir di situ. Itu kemudian yang dijelaskan lagi kepada kita, kalaupun kita mau melakukan itu 100%, ya kita harus revisi Undang-Undang Otsus. Tahap dari Menpan? Itu Menpan RB sampaikan seperti begitu. Jadi kita harus revisi Undang-Undang Otsus secara keseluruhan lagi, khususnya yang turunannya mengatur tentang 80% 20% ini. Dari situ baru bisa kemudian kita ini. Jadi banyak hal yang diperbincangkan saat itu juga berhubungan dengan dinamika itu dan ini. Namun intinya dari pembicaraan itu Menpan RB sampaikan bahwa sebenarnya kewenangan itu ada pada kepala daerah, di masing-masing kepala daerah. Jadi pada saat pengajuan dari awal itu kalau kepala daerah mungkin mengambil satu sikap untuk 100%, maka mungkin memungkinkan didukung dengan mungkin perdasus di daerah-daerah provinsi tersebut, turunannya dari Undang-Undang Otsus, PP 106 atau 07, lagi di bawah turunannya mungkin perdasus, sehingga apa yang menjadi harap aspirasi ini bisa kita terakomodir di situ. Tapi karena saat ini kita belum punya lembaga DPR saat itu, terus memang kita non perdasus yang mungkin kita belum siapkan, garap, sehingga memang saat itu kendala kita di situ, sehingga fokus 80-20 itu sudah menjadi final. Tinggal bagaimana saat itu kita harus pastikan 80% kuota itu memang betul-betul teman-teman OAP yang tidak diganggu gugat. Begitu juga di 20%. Kalau misalnya tadi dari Menpan sampaikan untuk amandemen Undang-Undang Otsus itu responnya bagaimana dari pihak DPR, atau itu hanya sekedar diskusi saat itu saja? Sekedar diskusi saat itu, tapi juga kita bawa kita hari besoknya kita mencoba untuk audiensi dengan DPD RI, perwakilan kita yang ada di Jakarta. Senayan, di Jakarta. Saya sangat mengucap syukur karena ini respon wakil-wakil rakyat kita di Senayan juga begitu luar biasa. Ketika melihat kami DPRP membawa aspirasi itu, mereka juga merespon cepat dan menerima kami di bawah pimpinan Pak Yoris Raweai, Ibu Eka Yaimo, Ibu Lista Buni, Pak Wilhelmus Pijai. Ini memang luar biasa. Jadi hari berikutnya kita lanjut dengan audiensi bersama mereka. Tapi satu hal yang luar biasa lagi dalam momentum itu, kan rencana kita hanya bertemu dengan wakil rakyat
dari Papua Tengah ini yang ada di Senayan. Tapi kemudian momentum itu juga kita dapat untuk langsung ketemu kepada ketua DPD RI-nya langsung, pimpinan DPD RI-nya. Saat ini kan ya luar biasa juga karena kita di Papua Tengah punya salah satu wakil rakyat juga, Pak Yoris Tawiai kan menjadi wakil ketua DPD RI. Ini kan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia untuk melihat seorang figur putra Papua untuk menjadi pemimpin di negara ini adalah suatu kebanggaan tersendiri. Sehingga itu kita sampaikan, kita dijamu, kita menyampaikan aspirasi itu juga secara tertulis dan juga lisan kepada beliau. Di waktu yang sama ternyata Bapak Ketua DPD RI-nya ada waktu untuk bertemu kita. Jadi karena ruangannya memang bersebelahan, jadi kita langsung diarahkan. Sehingga beliau secara lisan sudah beliau terima Pak Wakil Ketua. Secara tertulis beliau arahkan kita untuk menyerahkannya kepada Ketua DPD RI. Di dalam tulisan itu memang sesuai dengan tuntutan teman-teman pencakir SKD yang mereka sampaikan untuk kita. Baik. Juga kita include-kan kemarin mungkin ada teman-teman lakukan seminar di sini. Rombongan LBH dari tentang masyarakat adat. Tentang masyarakat adat. Aspirasi masyarakat adat itu. Itu juga sudah diserahkan. Itu juga sudah kita serahkan bersamaan dengan aspirasi CPNS itu. Jadi harapan kita agar ke depan teman-teman DPD RI ini pastikan bagaimana kuota yang bisa diberikan misalnya pengadaan 2025 ataupun tahun seterusnya itu 2 kali lipat dari sekarang. Itu harapan kami yang kami sampaikan. Dan juga bagaimana ketika kami di daerah melakukan perdasi dan perdasus yang itu kita titik beratkan dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat di Provinsi Papua Tengah. Kami harapkan anggota kita di DPD RI itu juga mendukung kami dan memperkuat kami, sehingga pada saat pengesahan di kementerian terkait itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan-halangan lagi. Gitu kan. Wah, ini pemirsa, ini sangat luar biasa perjuangan yang begitu panjang. Dari ada aspirasi kemudian dibawa sampai pusat dan direspon sedemikian. Nah, sekarang ini setelah bawa di pusat, kemudian ada masyarakat, teman-teman, bukan masyarakat tapi pencakir yang datang kemudian melakukan protes setelah ada pengumuman. Setelah ada nama daftar pengumuman itu keluar, mereka protes. Nah, ini bagaimana DPR menyikapi dinamika ini? Ini apa yang mereka sampaikan ini, Pak Dewan? Bisa jelaskan ke publik? Kanda, teman-teman semua. Jadi sebelum mereka datang berdemonstrasi lagi ataupun komplain, sebenarnya itu teman-teman SKB itu yang datang. Jadi waktu itu kan SKD, aspirasinya kita sampaikan, kita balik ini. Baru setelah balik, teman-teman SKB yang kemudian datang. Yang tidak lolos SKB. Yang lolos. Yang lolos. Yang lolos SKB ini yang datang. Nah, terus mereka minta kepada kami, kenapa Bapak Ibu anggota Dewan ini pengumumannya lama? Kami ini sudah tunggu-tunggu sudah lama sekali. Kita sudah sesuai dengan agenda jadwal nasional itu kan tanggal 15 itu. Tapi kenapa ini bertunda tidak diumumkan oleh BPKSDM? Ternyata mereka koordinasi. Memang kami lembaga DPR yang meminta kepada BPKSDM belum dulu diumumkan. Jangan dulu diumumkan sebelum kami di lembaga DPR juga memastikan bersama secara internal bahwa 80% kuota OAP itu betul-betul diisi oleh teman-teman Papua. 20% kuota non OAP itu juga diisi oleh teman-teman kita yang pendatang tapi juga lahir besar di Papua. Ini yang kita memastikan dulu sebelum pengumuman itu, karena kita dapat laporan bahwa 70% yang kita 80% yang kita punya jatah itu juga ada bocoran. Diduga ada teman-teman non OAP yang masuk. Sehingga kita minta untuk itu. Jadi waktu itu mungkin sekitar 2-3 hari itu kan tidak diumumkan tepat waktu. Sehingga teman-teman SKB ini datang protes kepada kita. Kita terima mereka dan kita sampaikan kepada mereka. Bukan kita dengan sengaja ataupun mau melakukan sesuatu yang di luar daripada kewenangan kami. Tapi kami hanya ingin memastikan bahwa teman-teman punya bagian 80% itu betul-betul diakomodir. Dan teman-teman kami yang lain yang Nusantara 20% itu juga diakomodir. Setelah itu kami akan bilang BKD untuk silakan umumkan. Terus setelah pengumuman
malamnya ada pemalangan di Serwini. Iya. Jadi Dan saya dengar itu Pak Dewan sendiri yang turun Iya. di sana. benar. Nah, itu bisa jelaskan. Setelah itu prosesnya bagaimana lagi? Benar, benar Kanda. Jadi kita setelah kita terima teman-teman yang ini, kemudian kita memanggil sebelum ke sana, sebelum Serwini dan ini, kita memanggil BKPSDM untuk datang. Nah, teman-teman BKPSDM sudah menyiapkan data mereka. Data itu sekitar data mereka yang sudah lulus SKB sekitar 1.804. Nah, jadi itu yang dibawa ke kita untuk kita pelajari bersama. Nah, jadi kita lihat selisih jumlah orang teman-teman non-UAP yang ada di dalam 1.804 itu sebenarnya berapa banyak sih, sehingga kita bisa mencurigai mereka untuk masuk lagi ke yang sisa 500 lebih ini. Sehingga kita pastikan, dan ternyata kita dapati bahwa itu ada sekitar 206 orang teman-teman non-OAP di dalam total 1.804 itu. Nah, jadi ini yang kita pastikan. Terus kita pastikan juga kebanyakan ini 500 lebih ini memang teman-teman OAP. Jadi untuk mengisi kuota 950 itu kan maksudnya ini dari selisih 206 ini ya tidak mungkin lah. Mungkin juga, tapi mungkin secara presentasi itu tidak mungkin. Jadi sehingga dari situ kita mengambil kesimpulan DPR bahwa ya kami punya keyakinan bahwa dari presentasi ini menunjukkan tidak akan ada gangguan-gangguan lah. Sehingga teman-teman BPKSDM silakan mengumumkan yang sedang ditunggu-tunggu ini. Bahkan didatangi. Bahkan kami sudah didatangi. Jadi setelah itu diumumkan, barulah kemudian teman-teman yang lain melakukan pemalangan di Serwini. Sehingga mungkin kemarin juga viral videonya. Benar Kanda, saya juga malam itu ketika melihat video itu saya juga betul-betul kayak merasa terbebani batin saya. Jadi saya mengambil keputusan untuk malam itu langsung turun ke TKP. Namun syukurnya Kapolres kita juga bergerak cepat bersama dengan rombongannya, sehingga dengan komunikasi ke pimpinan kami, Ketua DPR sementara, sehingga Ketua DPR sementara menyampaikan kepada teman-teman yang Malang ini bahwa kami akan menerima aspirasinya di kantor besok. Jadi teman-teman bisa membuka jalan akses jalan itu, sehingga teman-teman sudah buka, tapi masih cerita-cerita lah di sekitar jalan itu. Jadi saya datang ke sana, kemudian bertemu mereka dan mendapat keterangan dari mereka tentang kekecewaan mereka. Dan ketika pengumuman itu dilakukan, mereka sepertinya mendapati ada nama-nama yang mereka curigai itu teman-teman non-OAP yang masuk. Sehingga itu menjadi kekecewaan mereka. Itu yang membuat mereka emosi untuk harus palang jalan dan lain-lain sebagainya. Tapi betulkah tidak? Apakah ada orang asli Papua atau tidak? Non Papua yang mengatasnamakan orang asli. Untuk itu saya juga kan punya tanggung jawab ini dalam proses ini. Sehingga saya bilang ke teman-teman, kita juga tidak bisa hanya sekedar bicara-bicara aja, ataupun hanya ini namanya orang asli Papua. Kan sekarang kan kita kalau bilang orang asli Papua itu kan definisinya mungkin saat ini saya belum bisa pastikan sudah fix ya. Tapi kan kalau yang sekarang mamanya OAP, bapaknya non OAP, itu juga orang asli Papua. Bapaknya non OAP, mamanya non OAP, itu juga asli Papua. Jadi bisa jadi nama-nama yang kita mencurigai itu teman-teman non OAP itu mungkin ikut nama bapaknya. Tapi nama kan karena dia punya bapak, jadi marganya kan ikut bapaknya. Tapi mamanya Papua, jadi kan orang asli Papua juga ini. Sehingga saya menyampaikan kepada mereka solusinya, ya teman-teman ambil data yang kemarin BPKSDM mengumumkan, terus teman-teman langsung mencatat yang teman-teman rasa mencurigai. Ini nama-nama teman-teman kita yang non OAP yang masuk di kita punya jata ini. Tolong ditulis. Saya juga akan lakukan hal yang sama ketika saya pulang dari tempat itu. Sehingga kita bisa melakukan pencocokan. Berapa? Dan akhirnya teman-teman satu waktu kita ketemu di kafe, itu teman-teman datang membawa itu nama-nama. Nama-nama, ada yang bawa 27, ada yang bawa 28. Ini selisih satu saja. Jadi mereka berargumen bahwa ini 27 dan 28 ini adalah yang juga nama-namanya sama saja, itu dikira adalah teman-teman kita yang non UAP.
yang masuk ke dalam kuota orang asli Papua. Jadi ketika mereka sudah bawa itu, besoknya ya pasti kita akan terima mereka demo di kantor DPR. Disitulah kita akan kemudian ambil waktu untuk memanggil BKPSDM. Dan Kanda izin itu yang kami lakukan. Besoknya kami kemudian menelpon, bukan menelpon lagi. Kita kan itu agendanya penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih, paripurna. Jadi itu pagi jam 10 kita lakukan. Setelah kita selesaikan kegiatan paripurna itu dengan baik, lancar, tertib. Kemudian jam 11-nya teman-teman yang kemarin palang jalan sudah datang. Nah, kami bilang masuk. Nah, kemudian kami terima mereka di depan kantor. Mereka secara lisan sampaikan kekecewaannya. Ini kami sudah punya data. Kami minta untuk kita memanggil ini. Dan di waktu itu juga kan memang waktu sanggahan. Berarti waktu sanggahan ini kan dikasih untuk ada yang puas atau tidak puas kan bisa disampaikan di situ. Nah, ini momentum itu yang kita bilang harus kita manfaatkan. Sehingga di hari yang sama kita minta pimpinan DPR untuk menyurati BKPSDM datang. Membawa staf dengan bagian adminnya. Sehingga kita bisa pelajari itu nama-nama tertentu di hari itu juga. Oh, luar biasa. Ini perjuangannya dari DPR juga panjang. Kemudian dari teman-teman pencakir juga terus menyampaikan aspirasi dan turut mengawal kuota. Kuota itu kan ada 950 yang diterima di formasi tahun 2024 ya. Bukan 2025 tadi. Mudah-mudahan 2 kali lipat baru 2025. Nah, kalau di 2025 apakah ada rencana? Tapi nanti sebentar. Nah, kita clearkan dulu yang tadi di 2024 dan ada permintaan dari. Nah, setelah itu dimediasi oleh DPR dengan pencakir, kemudian BPKSDM, kemudian diterima ya? Iya, jadi langsung hari itu juga pimpinan sementara menyurati BKPSDM datang, BKPSDM didampingi oleh Bapak PJ Sekda, dengan admin dan juga pegawai BKPSDM yang memang di bagian teknis masing-masing. Mereka datang dengan membawa data. Nah, sekarang kan mereka sudah tahu itu, kan sudah pengumuman toh. Jadi kita sama-sama bisa buka di layar PowerPoint slide. Di dalam ruangan paripurna itu, di dalam forum anggota DPR yang memang luar biasa semangatnya, memang full. Kami langsung meminta untuk dipaparkan di depan. Jadi kita tidak lagi satu persatu sekitar 950 kan total itu. Kalau kita jadikan 80% berarti kan sekitar 760 ya. Ya kita 760 itu juga tidak semua. Hanya 28 yang ditemui. Nama-namanya itu teman-teman kira itu memang yang luar itu yang kita verifikasi. Jadi nama-nama itu kemudian kita buka, terus kita bilang ya nomor ini, nama ini. Nah, data tersebut ditampilkan di layar dan kita mengecek pertama rekomendasi MRP. Kedua KTP, punya semua persyaratan kan harus ada di situ. Dan kalau ada salah satu persyaratan yang tidak lengkap, berarti kan harusnya harus gugur dari seleksi administrasi. Nah, jadi dalam proses itu kami temukan bahwa kebanyakan dari nama 28 nama itu, Kanda, nama-nama itu adalah kebanyakan bapaknya seperti yang tadi saya sampaikan, bapaknya non OAP, tapi mamanya OAP, sehingga pribadi tersebut, individu tersebut kan ikut nama bapaknya. Nah, sehingga ketahuan dari nama dan marganya di KTP dan di rekomendasi MRP. Nah, cuman selebihnya tuh KTP dan KTP dan kartu keluarga itu sudah membuktikan ataupun juga memberikan keterangan bahwa mereka adalah orang asli Papua. Jadi kebanyakan daripada mereka begitu, tapi ada beberapa itu izin yang kita temukan juga itu KTP-nya dan kartu keluarganya itu juga dibuat saat waktu yang dekat, maksudnya saat mungkin mau seleksi. Itu ada waktu pembuatan KTP yang kami mencurigai seperti itu. Terus orang-orang teman-teman ini juga dua-duanya kita masih ragukan, dimana ketika kita lihat
apa namanya identitas diri seperti KTP, kartu keluarga dan apalagi rekomendasi MRP. Itu memang kedua orang tuanya itu non OAP. Ya kalau masalah lama tinggal di Papua tidak, itu kan bukan jadi fokus kita. Kita hanya cuma pastikan kriteria OAP-nya itu. Itu ada berdasarkan undang-undang itu. Kan ini bukan karang-karang ataupun buat-buat saya maunya apa, pemerintah maunya apa, tapi ini amanat undang-undang. Jadi ya kita sebagai pelaksana harus melaksanakan itu. Kalau kita laksanakan itu berarti ya kita melawan undang-undang berarti jadinya kan. Nah, kita mau pastikan ini sebagai fungsi kontrol kita. Kita lihat ternyata memang ada sekitar 4 nama yang kita dapati seperti itu. Tapi ini kan cuma stempel, Kanda, dari 28 itu. Yang sekitar 750 itu kan kita anggap yang sudah itu sudah total Papua sudah begitu. Tapi juga saya dari lihat sampel ini saja kita dapat 4 bisa kita dapati yang mama bapaknya tidak ada indikasi menunjukkan mereka OAP. Saya juga maksudnya punya kecurigaan bagaimana dengan yang ini. Ya, tapi positive thinking saja lah. Kita fokus di sampel ini saja. Nah, jadi dari yang kita lakukan ini, mungkin sebelum Kanda menanyakan kepada saya mau sampaikan juga dalam kesempatan ini kepada publik bahwa mungkin rekomendasi MRP itu kita sebenarnya tidak perlukan. Kita tidak terlalu membutuhkan rekomendasi MRP. Urgensi daripada rekomendasi MRP itu saya tidak temukan. Justru menurut saya dari apa yang sudah kita lalui ini, rekomendasi MRP itu memberikan ruang kepada semua kita yang ada di tanah Papua ini, entah kita OAP, bahkan juga teman-teman kita yang Nusantara, untuk bisa masuk melalui mendapatkan rekomendasi itu. Karena verifikasi komputer itu pasti lolos kan. Dan juga kita tidak bisa salahkan BKPSDM juga kan. BKPSDM bilang, ini sudah rekomendasi MRP, berarti rekomendasi MRP itu juga kita dapati tidak hanya rekomendasi MRP yang dari Papua Tengah, tapi ada rekomendasi MRP dari Papua Induk. Itu belum ada dalam aturan. Itu belum ada dalam aturan. Itu saya juga tidak mengerti bagaimana ceritanya teman-teman kami yang tes di Papua Tengah ambil surat rekomendasi MRP di Papua Induk. Tapi ya itu tidak terlalu inilah. Tapi kita kembali kepada substansi permasalahannya itu. Saya lihat memang dengan bukti 4 orang kita dapati yang memiliki rekomendasi MRP, tetapi mereka nyata-nyatanya KTP dan identitas diri itu kan non OAP. Mungkin lama di Papua, mungkin luar biasa, punya kontribusi luar biasa di Papua. Tapi kan tidak serta-merta mereka sudah lama di Papua itu kemudian kita mau kategorikan sebagai orang asli Papua kan. Nah, mereka punya kuota juga ada, itu yang 20% itu. Bukan teman-teman yang ketika mendengar DOB terus tiba-tiba ke Papua, sulap KTP dan kartu keluarga dalam 1 hari, terus masuk ambil kuota yang 20% itu. Sebenarnya kan kuota 20% itu sebenarnya kita mau pastikan juga bahwa itu betul-betul untuk teman-teman kita yang Nusantara yang memang punya kontribusi, punya sejarah lah. Itu bisa dibuktikan dengan ijazahnya mungkin dari TK sampai SMA. Perguruan tinggi kan pasti keluar juga kan ke mana-mana. Jadi mungkin at least TK sampai SMA ini kita bisa lihat ijazahnya. Sehingga 20% itu betul-betul kita bisa mengakomodir teman-teman kita yang dari Papua. Jadi Kak, kita itu dari 4 sampel itu saya punya kesimpulan pribadi bahwa sebenarnya tidak ada urgensi ataupun kebutuhan khusus untuk meminta rekomendasi MRP. Justru kita meminta rekomendasi MRP itu membuka ruang kepada teman-teman kita yang lain untuk bisa membuat-buat dalam tanda kutip, mengambil rekomendasi itu untuk kemudian lolos. Jadi kalau kita seperti begini, siapa yang mau bicara apa? Dan ini tadi kan kita cuma sampel 28. Bagaimana dengan yang ini? Tapi saya tidak masuk ke sana. Saya cuma positive thinking bahwa ini semua 80% itu adalah betul-betul OAP dan 20% adalah teman-teman kita Nusantara. Baik, terima kasih penjelasan, ini menarik sekali. Dan dari aspirasi yang disampaikan tuh ada satu hal yang saya lihat menonjol dalam penyampaian aspirasi oleh pencakar itu. Mereka bilang pengangkatan untuk tahun 2025 itu harus semua orang asli Papua. Nah, ini bagaimana DPR melakukan koordinasi dengan BPKSDM untuk mengakomodir ini, atau
hanya itu sekedar hanya aspirasi saja oleh masyarakat itu. Bisa jelaskan sedikit? Terima kasih Kanda. Ini Kanda sepertinya mau giring saya. Tidak, ini kan kita hanya sampaikan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Ya, sepakat. Terima kasih Kanda. Jadi satu hal yang saya lupa lagi tadi itu dalam proses bincang-bincang kami dengan bincang-bincang lagi dalam forum itu, kami juga temukan bahwa dari 750 kuota untuk orang asli Papua itu ternyata tidak semuanya terisi. Ya. Yang terisi hanya sekitar 696. Berarti kan ada selisih 71 itu. Ya, 71 sampai 72 lah. Ya 72 kuota yang tidak terisi. Ya. Dan ketika kita mempertanyakan itu kepada PPKSDM, PPKSDM memberikan respon bahwa memang tidak ada pelamar untuk posisi-posisi jurusan itu. Sehingga 72 itu menjadi kosong. Dan kuotanya ada, tapi memang tidak ada pelamarnya di situ. Itu dulu. Ya. Jadi itu masih ada begitu. Kita juga berpikir tuh bagaimana mau mempergunakan itu ataupun koordinasinya seperti apa. Nah, itu kita pertanyakan. Tapi kita tidak bisa, mungkin saat ini juga kita urgensinya tidak pas untuk kita bicarakan 72 yang tidak terlamar itu. PJ Sekda menyampaikan kepada kami DPR untuk mungkin sebelum kita bicara ke depan mengakomodir 100%, bagaimana dengan 72 kuota yang tersisa ini. Mungkin kami DPR harus memulainya dengan perdasi, peraturan daerah khusus yang mengatur tentang kuota CPNS. Tapi bukan hanya CPNS, mungkin ini pada saat ini CPNS, tapi juga kebutuhan kayak kuota-kuota di swasta, mungkin di penerbangan ataupun mungkin jadi memproteksinya dalam satu perdasi, peraturan daerah. Berarti aspirasi yang misalnya tadi tuntutan untuk semua orang asli Papua harus melalui perdasi. Iya, itu yang saya terima, itu yang saya tanggap dari pembicaraan kita dengan Pak Sekda, karena Pak Sekda sampaikan itu kepada kita, sehingga mungkin itu juga menjadi dasar hukum ataupun juga pegangan untuk teman-teman eksekutif dalam mengambil kebijakan. Kalau misalnya ini ada aspirasi teman-teman bahwa kita minta 100% ini provinsi baru, kenapa tidak kita lakukan ini 100%. Disitulah kita lihat bahwa memang ada gapnya itu ya regulasi itu. Jadi harapan saya dengan melihat itu memang karena kami juga di Bapimperda yang badan pembuat rancangan undang-undang itu, sehingga kita mungkin prioritaskan dalam tahun ini salah satu perda yang kita harus garap adalah tentang bagaimana perdasi mengatur tentang CPNS ini, sehingga 2026 ataupun 2025 ini ke depan ketika pengadaan ini sudah bisa dipergunakan sebagai dasar hukum dalam menjawab tadi aspirasi dari masyarakat itu dan pencakir ya. Iya. Saya pikir ada lagi yang Bung mau sampaikan di akhir perbincangan kami ini. Iya, satu hal. Mungkin kalau misalnya itu 100 kuota 100% itu jadi, maka saya usulkan juga kepada forum ini, kepada kita semua, bahwa itu harus dibagi rata ke 8 kabupaten. Karena kita belajar dari yang sekarang pengalaman yang provinsi ini kan provinsi baru. Ini provinsi milik kita semua. 8 kabupaten ini, bukan cuman Kabupaten Nabire sebagai ibu kotanya, kan begitu. Nah, jadi harapan kami sehingga kalau regulasi itu sudah bisa kita siapkan, terus ke depan pemimpin kami Bapak Gubernur yang sementara sedikit lagi akan dilantik, saya punya harapan besar terhadap beliau. Beliau punya contoh kasus di Paniai tentang bagaimana perjuangan pengangkatan 100% UAP ini. Kenapa tidak kita lakukan hal yang sama di sini? Saya pasti pikir dia sudah punya gambaran itu. Tinggal kita DPR mendukung beliau dengan menyiapkan regulasi yang diminta oleh Sekda itu. Nah, kalau itu sudah jadi, maka puji Tuhan ke depan 100% bisa kita wujudkan, tapi dengan catatan
dengan catatan bahwa 100% itu dibagi secara merata, Sesuai. bagi 8. Ya. Misalnya jumlahnya 2000, Ya. berarti bagi 8 kabupaten. Ya, Ya, jadi semua kabupaten itu ada representasinya di Provinsi Papua Tengah yang baru ini. Mungkin itu karena yang kamu sampaikan. pemirsa, saya pikir demikian. Siap. Semua keluh kesah bahkan perjuangan para pencakar di Provinsi Papua Tengah ini bisa menjadi pembelajaran juga untuk bagaimana BKD di kabupaten dalam merekrut pencakar di daerahnya masing-masing. Dan yang paling penting adalah harus ada perda, ya, perda tentang bagaimana supaya semua sisi itu bisa dikerjakan, bisa diserap orang asli Papua itu sendiri. Tapi perdasi itu masih dalam proses perbincangan di DPR dan akan dibuat. Setelah dibuat, aspirasi tentang semua orang asli Papua menjabat di semua lini akan terjawab. Sekian dan terima kasih. Kita akan jumpa lagi di isu-isu selanjutnya. Siap. Terima kasih banyak Anda atas waktunya. Terima kasih. Sangat